Hai semuanya, selamat datang di contoh soal dan pembahasan soal-soal TOEFL dari Rumah Inggris. Kita hari ini bawain kalian 5 contoh soal yang bisa kalian kerjain dan nanti sama-sama akan kita bahas jawabannya apa dan alasannya. Langsung aja, ini soal pertama. Silakan di-pause dan coba dikerjain. Nah kalau sudah, kita breakdown jawabannya ya. Oke, di soal ini teman-teman harus tahu bahwa R-nya adalah predikat. Oke, kata kuncinya ini ya, di R. R itu adalah predikat. Jadi tips pertama kalau kalian bingung ngerjain soal TOEFL, terutama soal-soal pendek kayak gini, coba kalian tangkap dulu mana predikatnya. Kenapa predikat dari predikatnya? Karena kalau kalian sudah dapat predikatnya, kalian bisa langsung move sebelah kiri dari sebuah predikat, pasti dia adalah subjek. Oke, nah ini subjeknya pasti. Tapi kalau di sini ada blank, nah berarti kita lihat ya kebutuhannya. Karena di soal sudah ada predikat, maka di jawaban tidak boleh ada predikat. Ya, tidak boleh ada predikat karena nanti dia akan double predikat. Lalu dia butuh apa dong? Kemungkinan dia hanya butuh pelengkap dari frasa primary colors. Oke, karena di sini sudah ada predikat, berarti kalau jawaban yang ada predikat kita langsung eliminasi ya. Yang A itu ada predikat R, kita eliminasi, berarti ada tinggal B, C, dan D. Yang B itu the three, yang C three of them, dan D that the three. Perhatikan yang D, ini ada konektor that. Konektor that tidak dibutuhkan di sini, ya karena kita nggak butuh noun clause. Oke, karena kalau misal teman-teman taruh that di sini, jadinya nanti butuh predikat lagi, gitu ya. Butuh predikat lagi. Jadi ini salah. Jadi yang A dan D salah. Tinggal B dan C. Kenapa tinggal B dan C? Karena yang B itu mengandung subjek. Ini mengandung pelengkap frasa ini, subjek ini, primary colors. The three, artinya ini ya, ini adjective, noun ya. Jadi ini bisa jadi frasa lengkap nih, noun phrase. Sedangkan yang C, three of them primary colors, ini kurang tepat ya. Three of them primary colors itu kurang memenuhi syarat untuk menjadi kelengkapan subjek di sini. Jadi jawabannya adalah yang B ya, the three primary colors red, blue, and yellow. Selamat buat yang udah benar, buat yang belum benar nggak apa-apa. Kita coba lagi di soal-soal berikutnya. Buat kalian yang masih bingung untuk nentuin mana subjek predikat dan apa sih ciri-ciri subjek predikat, kalian bisa nonton dulu di video materi latihannya guys, di skill 1 dan 2 ya. Nanti ada, kita kasih lah link materinya di deskripsi, jadi teman-teman bisa tonton di sana. Oke, kita langsung aja masuk ke soal nomor 2. Ini ada blank, ada who was elected the first woman mayor of Chicago in 1979. Kayak biasa guys, jadi kalian harus cari dulu subjek predikatnya ya. Analisis subjek predikatnya. Kalau ada tambahan konektor juga berarti nanti rule-nya adalah ditambah lagi. Jadi kalau teman-teman belajar dari dasar itu, gampangnya adalah kalimat itu harus berbentuk SP, subjek predikat. Terus kalau nanti dia subjek predikat ini beranak pinak gitu ya, ada kalimat-kalimat lagi setelahnya dalam satu rangkaian panjang itu, maka kita sebut aja di klausa-klausa. Jadi nanti kalau dia klausa-klausa, ada klausa yang jadi inti kalimat, ada klausa yang jadi ada yang jadi inti klausa, ada yang jadi anak klausanya. Nah, berarti kalau ada inti dan ada anaknya, maka bentuknya nanti akan jadi SP, lalu ada konektor, ada SP. Lagi subjek predikat, konektor, subjek predikat. Sekali lagi saya bilang buat teman-teman yang pengen tahu trik and tipsnya gimana sih SPCSP, teman-teman nonton dulu deh video latihannya. Nanti kalau teman-teman nonton video materi dan latihannya di skill 1 dan 2, teman-teman ngerti apa sih SPCSP dan gimana sih nganalisa cepatnya gitu. Kayak gini contohnya di soal ini. Di soal ini kita bisa langsung dengan cepat nganalisa bahwa who dan was ini adalah bentuk CSP. Ya, who dan was adalah bentuk CSP. Berarti ini adalah anak kalimat nih. Anak kalimat adjective ya, adjective clause. Nah, adjective clause ini adalah klausa, anak klausa ya, dari inti klausa di sebelumnya gitu. Jadi kalau ada anak kalimat seperti ini, dia butuh inti klausa guys. Dia butuh independent clause-nya. Mereka adalah dependent clause atau klausa yang tergantung ya, klausa yang dibilang anaknya lah ya, anak klausanya. Maka anak klausa ini butuh induk klausanya. Nah, induk klausanya itu berupa SP gitu. Jadi kalau kita bisa tulisin
SP di sini, lalu konektor, lalu P gitu. S-nya mana? Ya ini, who adalah konektor yang bisa sekaligus menjadi subjek. Jadi SP, CSP gitu ya. Jadi kalau teman-teman udah tahu trik SP, CSP, kalian nggak perlu mentranslasi ini sih sebenarnya awal-awal ya. Tapi nanti buat teman-teman yang mau dapat TOEFL Gold dan Platinum ya, teman-teman harus pasti dong bisa menganalisa setiap frasa dan menerjemahkan setiap komponen-komponen tiap katanya gitu, sintaksisnya bahkan. Oke, jadi di sini teman-teman butuh subjek predikat ya, butuh subjek predikat. Jadi cari jawaban yang di A, B, C, D yang ada subjek predikat. Kalau dia kurang predikat salah, kalau dia kelebihan subjek salah, kalau dia kelebihan predikat salah. Atau ada konektor juga salah, karena kita sudah ada konektor. Gampang aja, kita lihat yang A, itu ada subjek it, ada predikat was. Oke. Lah ini kan juga kata benda yang is okay. Kalau kata bendanya di belakang predikat nggak masalah. Ya, lalu B itu cuma subjek. Jane Byrne ini adalah cuma subjek ya, nggak ada predikat. So ini salah. Yang C, that Jane Byrne ini juga salah karena konektor lalu subjek. Konektor subjek ini salah guys, karena kita nggak ada predikatnya. Lalu D itu konektor dan subjek, salah juga, ini konektor, adverbial konektor. Jadi ini nggak salah, ini juga salah. Maka jawabannya adalah yang A, it was Jane Byrne. Ini kata kuncinya di sini ya, ada it was. Was ini predikatnya guys. Jadi dengan cepat aja kita lihat, was itu predikat karena dia to be gitu. Karena to be itu bisa jadi ciri-ciri predikat gitu. Boleh jadi predikat. Lagi-lagi ini tips-tips kayak gini, trik-trik kayak gini itu ada di contoh soal, video materi ya, video materi skill 1 dan skill 2. Jadi teman-teman, saran kita tonton dulu deh video materinya supaya teman-teman ada gambaran gitu untuk cara jawabnya dan dengan cepat menganalisa mana subjek, mana predikat. Alright, let's move on to the next questions. Ini ada on the moon, blah blah blah, air because the moon's gravitational field is too weak to retain an atmosphere. Titik. Oke, silakan di-pause dan dicoba jawab. Yap. Oke, kalau sudah jawab, sekarang kita coba ya. Saya tahu jawabannya. Yang ini on the moon kan ada preposisi lalu ada koma. Ini bukan subjek ya guys. Ingat, preposisi bukan subjek. Kalau ada preposisi dia hanya keterangan saja, koma. Lalu ada blank, ada air, ada because the moon's gravitational field is. Nah, ada is. Oke. Is di sini adalah predikat sehingga dia butuh subjek. Oke, subjeknya bla 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 bla. Ini ya, the moon's gravitational field. Kenapa nggak dari sini? Karena sudah ada konektor nih. Because. Ada konektor because. Ingat, kalau ada konektor berarti sebelumnya harus SP, konektor, subjek, predikat di sininya ya. Oke. Berarti anak kalimat itu sudah ada guys, mulai dari because sampai is di sini sudah oke. Maka problem kita adalah di sebelum because. Sebelum because berarti kita butuh subjek predikat. Nah, cari jawaban yang ada subjek predikatnya. Ya, cari jawaban yang ada subjek predikatnya. Oke, jawabannya adalah yang A. Mungkin ada sebagian teman-teman di sini mungkin jawabannya udah bener A, tapi bingung kenapa sih there itu ada di there-nya di depan sebelum predikat gitu. Harusnya kan subjek ya. Sedangkan there itu nggak boleh jadi subjek tuh guys. There adalah keterangan ya, expression of the place. Jadi keterangan tempat dia ada di depan is. Kenapa? Walaupun kalian jawabannya benar, nggak apa-apa, kita kasih tahu dulu ya alasannya. Jadi alasannya adalah karena ini bentuk inversi. Karena ada keterangan tempat, maka subjek dan predikatnya dibalik. Jadi predikatnya is, subjeknya sebenarnya adalah no air ya. Jadi subjeknya no air, is, ini adalah predikatnya. There adalah keterangan tempat. Jadi kalau dalam soal ada keterangan tempat, ada keterangan tempat dalam soal, maka dia akan dibalik gitu ya, subjek dan predikat. Nah, nanti teman-teman akan pelajarin ini di skill 5 bentuk inversi. Oke, terus no sama air ini boleh jadi subjek guys. Kenapa? Karena no adalah adjektif. Oke, no adalah adjektif, sedangkan not adalah adverb. Jadi no adjektif ketemu air, noun boleh ya. Adjektif ketemu noun maka dia jadi noun phrase. Jadi no air is there, atau there is no air
because the moon's gravitational field dan bla 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 bla. Yang B kehilangan verb, yang C kehilangan verbs, ya betul. Yang D ada verb tapi bentuknya aneh nih guys, terbalik dia ya, is no air. Kurang ada tanda invertnya gitu. Oke, gitu kira-kira. Ya buat yang udah bener selamat, tapi mungkin teman-teman benernya karena pakai sense ya, pakai analisa sensing, pakai sensing nggak pakai analisa. Kan biasanya ada dua tipe orang jawab soal TOEFL, ada yang pakai sense, ada yang pakai analitik gitu ya. Jadi yang analitik kadang-kadang mentok bisa pakai sense, tapi kadang-kadang orang selalu pakai sense juga akhirnya nanti akan dapat problem kalau misalnya ketemu soal yang variatif dan kompleks gitu. Oke, kita langsung ke soal berikutnya guys. The glass mountains of the northwestern Oklahoma blank with flag of gypsum, which shine in the sunlight. Oke, kayak biasa tadi analisis subjek predikatnya dengan cepat aja kita tahu bahwa which adalah konektor ya. Konektor yang boleh menjadi subjek guys. Which adalah konektor yang boleh menjadi subjek. Dan ini adalah verb ya. Jadi oke, ini anak kalimat udah beres, maka di sebelumnya kita hanya butuh subjek predikat. Nah, kita lihat dari the glass mountains ini boleh banget jadi subjek ya. Tidak ada preposisi di depannya, maka ini boleh jadi subjek. Ini rangkaian frasanya. Oke, namanya post modifier. Terus ini hanya rangkaian sini saja. Lalu ada blank di sini, lalu di sini tidak ada predikat. Maka kesimpulannya kita hanya butuh predikat, guys. Jadi kalau ada subjek salah, ya kalau ada konektor salah. Oke, jawabannya adalah yang D, ya. Kenapa jawabannya yang D? Oke, karena kita lihat gini. Yang A udah pasti salah, kita nggak usah bahas karena ada subjek. Yang C salah karena ada that, kita nggak usah bahas lagi. Yang B kita lihat. Kenapa B salah? Karena gini guys, B ini konteksnya adalah kalimat aktif, sedangkan yang D adalah kalimat pasif. Nah contoh kalimat di kalimat ini, di soal ini butuh kalimat pasif. Ya, the glass mountains of northwestern Oklahoma tertutupi atau ditutupi itu lebih tepat daripada menutupi. Covered ini menutupi, ya menutupi. Jadi di sini konteksnya dia butuhnya pasif. Tertutupi oleh flag of gypsum yang berkilau atau yang bersinar di bawah sinar matahari. Jadi bukan menutupi, tapi ditutupi atau tertutupi, gitu ya. Jadi teman-teman, ya itu tadi saya bilang gitu. Kadang-kadang sense juga kurang bisa diandalkan kalau teman-teman nggak punya daya analitik soal yang kencang ya, yang kuat. Oke, kira-kira gitu. Lanjut, it might be the last questions for today. Kita bahas dulu dari in some cases sampai animal. Silakan di-post. Kalau sudah kita bahas. In some cases ini bukanlah subjek guys, karena ini ada in di depannya, maka ini hanya preposisi. Lalu koma, blank. Di sini ada konektor ya, ada konektor if, ada subjek, lalu ada predikat is. Jadi di sini ada konektor, subjek, predikat. Maka sebelum konektor ini harus strukturnya subjek predikat. Di sini subjek predikat harus saya. Ini bukan predikat, to decide, walaupun decide adalah verb, boleh menjadi adalah kata kerja, tapi di sini dalam strukturnya dia adalah bentuknya to infinitive, jadi dia bukan predikat guys. Jadi teman-teman cari predikatnya di sini, di blanknya. Sehingga jawabannya predikat, subjek predikat ya. Harus ada subjek predikat, tidak boleh cuma predikat atau cuma subjek. Nah ini teman-teman bisa lihat, yang A udah pasti salah ya. Ini adjective lalu konektor. Yang B subjek predikat. Oke, ini bisa. Yang C the difficulty ini noun ini ya, apa-apaan nih, noun doang karena nggak ada predikat ya, kesepian dia, nggak ada predikat. Yang D is difficult, ini hanya predikat dan complement saja, tidak ada subjeknya. So D kita coret, C kita coret, A kita coret, maka jawabannya adalah yang A. Oke, ini soal berikutnya buat PR ya teman-teman. Kalau teman-teman mau kerjain, coba silakan di utak-atik. Dan kalau udah dikerjain, langsung coba kalian jawab di kolom komentar ini PR-nya.
Nanti kita bahas di video analitik berikutnya. Thank you for watching, ladies and gentlemen, my friends. Hope you enjoy this video. Salam sukses selalu, salam sehat, tetap prokes, and ciao.